Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam halakoh pekanan Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan juga IMAH, Indonesian Muslim Association in Hong Kong, yang disiarkan menggunakan media online berupa Zoom dan juga live streaming di Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Yang alhamdulillah malam hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz kita, Ustadz Husnul Muttaqin, dan juga hadir di sini Ustadz Fajar, Ustadz Brother Didi, dan Syekh Ghazali. Ya, alhamdulillah. Ini sudah online semua, dan insya Allah malam hari ini mudah-mudahan apa yang kita bahas mengenai sunnah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW di hari Jumat, ini ya, bahasan yang kita akan angkat pada malam hari ini, itu bisa memberikan tambahan ilmu dan juga bisa kita implementasikan untuk Jumat-Jumat, setiap Jumat yang akan datang. Dan salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya, tabi'in, serta salafus saleh, alim ulama, serta umat Islam yang berjuang agamanya, dan semoga kita termasuk dalam. Dan semoga ya akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan juga teman-teman yang menyimak di streaming Facebook Dompet Duafa Hong Kong, malam hari ini kita akan membahas mengenai amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat. Ini tidak terlalu berat, temanya cukup ringan, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan kita mengetahui dan memahami amalan-amalan ini, insya Allah kita bisa diberikan kekuatan untuk melaksanakannya di setiap Jumat. Kami ada kesempatan kita menabung pahala dari sesuatu yang mungkin ringan, tapi kalau kita istiqomah melaksanakannya, insya Allah bisa menjadikan pahala buat kita, tabungan kita di akhirat kelak. Amin. Dan marilah pertemuan malam hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga keberkahan surat Al-Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Husnul untuk menyampaikan materi malam hari ini. Kepada Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Gimana caranya biar saya bisa
Bisa, bisa. Apa sih namanya, di pin kali ya? Gak ada adminnya nih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita berjumpa kembali, bersua kembali, berzumpa kembali. Alhamdulillah. Eh, Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta orang-orang yang eh, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi bagian dari mereka, amin ya rabbal alamin. Eh, Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan, malam ini tidak ada slide, ya, belum sempat nyelide. Jadi insya Allah ngobrol eh, apa namanya, santai. Baik, eh, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di bulan ini, bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wulida. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, eh, di mana para kaum muslimin, ya mayoritas kaum muslimin, banyak yang memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlepas dari apa namanya, perbedaan pendapat apakah Maulid itu boleh atau tidak. Nah, mungkin insya Allah akan kita bahas di pekan depan. Nah, ini Pak Adi, langsung dicatat Pak, apa namanya, judulnya pekan depan. Pekan depan kita akan membahas tentang Maulid. Ya, Khalid. Oh, iya. Bagaimana bagaimana pendapat, bagaimana apa namanya, polemik Maulid, ya, di kalangan kaum muslimin. Ya, insya Allah. itu sudah ada yang posting di grup. Kalau yang posting, ya, insya Allah kita bahas. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang Maulid, kita semua sepakat bahwasanya sebuah kewajiban bagi kita untuk apa namanya, mempelajari, ya, kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mengetahui sunnah-sunnah ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pastinya kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang telah diajarkan kepada kita semua. Maka salah satu dari apa namanya, sunnah-sunnah Rasulullah SAW adalah, bukan salah satu ya, dari sekian banyak sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam spesifik di hari Jumat. Bismillah. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berbicara sunnah Rasulullah SAW daily, ya, di 24 jam putaran waktu, ya, putaran waktu 24 jam, ya, maka apa namanya, semuanya hampir sama, ya. Semuanya hampir sama sirkulasi sunnah Rasulullah SAW dalam 24 jam. Hanya saja di hari Jumat ada beberapa hal yang membedakan eh, kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan di hari Jumat dengan hari-hari yang lain. Maka insya Allah kita akan menitik beratkan pada sunnah-sunnah Rasulullah atau hal-hal yang membedakan dari hari-hari yang lain. Kira-kira seperti itu. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik Bapak-bapak yang ada di Zoom maupun yang ada di yang bergabung di Facebook. Ya. Eh, yang pertama, mungkin yang perlu kita bahas bersama adalah hari Jumat, ya. Hari Jumat itu sendiri memiliki beberapa fadilah, ya, keutamaan yang luar biasa. Insya Allah akan kita sebutkan beberapa. Yang pertama, ya, hari Jumat itu afdalul ayyam, ya, sebaik-baik hari, ya. Jadi dalam satu pekan itu kita semua tahu insya Allah. Ya, ini jamaah sekalian, ini kajian kita malam ini hanya murajaah, ya. Insya Allah sudah pada tahu semua. Ya, kita murajaah saja.
Hari Jumat itu adalah afdalul ayyam indallahi taala ya. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatlu'u syamsu wa la taghrubu ala yaumin afdali min yaumil jum'ah. Tidak tidaklah matahari itu terbit dan terbenam ya, pada suatu hari yang lebih baik ya, daripada hari Jumat. Jadi hari Jumat adalah hari terbaik dalam satu pekan. Ya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga pernah berkata, ya, beliau mengatakan, jadi ini bukan hadis Rasulullah ya. Beliau mengatakan bahwasanya hari Jumat itu wali yaumul jum'ah yaumun masyhud, yaumus syahid. Ya. Jadi hari Jumat itu adalah hari yang ditunggu-tunggu lah, kira-kira seperti itu. Dan banyak sekali ya hadis, dalil-dalil, terutama hadis yang apa namanya menyebutkan tentang kemuliaan-kemuliaan hari Jumat. Bahwasanya hari Jumat itu adalah hari yang paling baik. Ya. Cukuplah tadi hadis yang kita sebutkan ya, hadis sahih eh, yang kita sebutkan tadi bahwasanya tidaklah terbit matahari itu pada suatu hari melainkan tidaklah terbit matahari di suatu hari yang lebih baik daripada hari Jumat. Kemudian keutamaan yang kedua, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala eh, mentakdirkan terjadinya hal-hal yang luar biasa ya, hal-hal yang apa namanya fenomena-fenomena yang luar biasa. Misalkan kita bisa lihat di hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Fihi khuliqa Adamu wa fihi udkhilal jannatu wa fihi ukhrija minha. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sebaik-baik hari di mana matahari terbit itu adalah hari Jumat. Kemudian di hari Jumat juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan di hari Jumat juga Allah Subhanahu wa taala memasukkan Nabi Adam ke dalam surganya. Dan di hari Jumat juga Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi tiba alaihi, dan juga di hari Jumat juga Nabi Allah Adam alaihissalam bertaubat pada Allah. Wa fihi mata, dan juga di hari Jumat Adam alaihissalam wafat. Wa fihi taqumus sa'ah, dan di hari Jumat juga kiamat akan terjadi ya. Wa ma min dabatin illa wa hiya yaumul ju'mus hatta tatlu'a asy-syamsu saqafan minas sa'ah illa ibnu Adam. Wa fihi sa'atun la yusadifuha mu'min wa huwa qa'im yusalli fayas'alullah fiha syai'an illa atahu iyyah. Kemudian di hari itu juga kata Rasulullah ada kalau di redaksi hadisnya sih sa'ah ya. Sa'ah itu kan jam ya. Dari redaksi hadisnya jam, hanya saja jam dulu menurut penjelasan beberapa ahli tafsir, jam dulu di zaman Rasulullah SAW, kata jam sa'ah itu apa namanya belum diketahui sejumlah 60 menit ya. Tapi katanya kata ahli tafsir itu hampir-hampir setara lah, kira-kira gitu. Nah, dan yang dimaksud oleh hadis ini itu secara bukan spesifik 1 jam ya, tapi apa namanya waktu tertentu, kira-kira gitu. Wa fihi sa'atun la yusadifuha mu'minun wa huwa qa'imun yusalli fa yas'alallaha fiha syai'an illa atahu iyyah. Jadi kata Rasulullah ada satu waktu di hari Jumat itu di mana apabila seorang mukmin dia melaksanakan salat, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memohon kepada Allah, dia berdoa kepada Allah dan ketemu dengan waktu tersebut ya. Illa atahu iyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia minta. Allah akan mengijabahi apa yang dia inginkan, apa yang dia minta. Selama di redaksi hadis yang lain, selama dia tidak meminta mafsad ya, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan dan juga memutus silaturahim. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang ketiga, annahu yaumu aidin lil muslimin. Ya, hari Jumat adalah hari Id, ya, hari Id pekanan ya. Bagi kaum muslimin, akmalallahu fihi dinahu wa atamma ni'matahu. Dan juga di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama
kita ya, dan menyempurnakan nikmat Islam itu ya. Diriwayatkan dari Tariq bin Syihab, beliau mengatakan ja'a rajulun minal yahudi ila Amr bin Khattab faqala ya amiral mu'minin ayatun fi kitabikum taqra'unaha law 'alaina ma'syar al-yahudi nazalat لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال أي آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Umar mengatakan qad arafna dzalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fihi ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yauma jum'atin. Jadi ada seorang Yahudi bertanya kepada Umar bin Khattab ya tentang suatu ayat yang apa namanya yang apabila seorang orang Yahudi kata dia apabila kami orang Yahudi membacanya maka kami akan mengambil hari itu sebagai hari Id kata dia gitu. Coba tunjukkan kepada kami satu ayat. Kemudian Umar bin Khattab membaca ya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku telah menyempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina dan aku meridhai Islam sebagai agama kalian. Kemudian Umar mengatakan sungguh kami mengetahui bahwasanya hari itu ya hari ayat itu diturunkan ya, dan tempatnya diturunkan kata beliau yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Arafah pada hari Jumat kira-kira begitu. Sehingga berdasarkan hadis ini maka hari Jumat itu telah sempurna agama Islam ya seluruhnya. Kira-kira begitu. Jadi ayat itu turun pada hari Jumat. Kemudian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya beberapa apa namanya keutamaan hari Jumat yang perlu kita ketahui bersama. Kemudian kita masuk pada sunnah-sunnah hari Jumat yang berbeda dari hari yang lain. Ya. Yang pertama, yang perlu kita apa namanya pahami juga ini ada beberapa hal yang diingatkan. Ya, kita diingatkan oleh para ulama terkait hari Jumat ya, beberapa hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hari Jumat. Yang pertama, yukrahu takhsisu lailatil jum'ati bil qiyami aw yaumiha bis shiyam. Kita dilarang ya untuk menghususkan malam Jumat untuk melakukan sholat malam, kemudian harinya untuk berpuasa. Jadi maksudnya kita dilarang berpuasa hanya pada hari Jumat, kita menghususkan puasa pada hari Jumat saja, atau hanya melaksanakan sholat malam, ya, sholat tahajud misalkan, hanya pada malam Jumat saja. Ya, ini berdasarkan hadis Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La takhussu lailatal jum'ati bi salatin min bainil layali, wa la takhussu yaumal jum'ati bi siyamin min bainil ayyami, illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum." Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mengkhususkan ya malam Jumat dengan sholat ya, sholat tahajud min bainil layali dari malam-malam yang lain, wala takhussu dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat untuk siam, untuk puasa ya. Min bainil ayyam dari hari-hari yang lain, kecuali kalau memang illa yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum, kecuali kalau memang misalkan kalian sudah telah melakukan puasa rutin, kemudian puasa itu jatuh pada hari Jumat, maka tidak masalah. Misalkan seperti kita yang puasa Daud misalkan jatuh pada hari Jumat, misalkan jadi pas ininya puasanya dari Senin, Rabu, Jumat misalkan, maka tidak masalah ya. Tapi kalau mengkhususkan puasa khusus pada hari Jumat saja, atau misalkan sholat malam dikhususkan pada malam Jumat saja dan tidak mau mengerjakan di malam yang lain, maka ini dilarang secara spesifik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak boleh mengerjakannya. Kemudian selanjutnya adalah istahabbu an yaqra'a fi salati fajriha bis sajdati wal insan. Nah, ini sunnah Rasulullah SAW yang kedua, yaitu kita disunnahkan untuk membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan pada salat subuh ya, pada salat subuh. Nah, ini apa namanya? Sunnah ya, khusus pada hari Jumat. Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW
membaca di subuh hari Jumat ya. Alif lam mim ya, alif lam as-sajadah fi raq'atil ula wa fi tsaniyah hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Al-insan ya. Nah, ini dalam masalah ini ya ada salah paham juga ya bahwasanya apa namanya eh, ada orang yang menjadikan ini apa namanya lewat ya sampai ke level mewajibkan ya. Sehingga kalau nggak baca as-sajadah surah as-sajadah maka mereka harus membaca ada yang ada sujud tilawahnya gitu. Tapi jadi yang diyakini itu sujud tilawahnya bukan surah as-sajadahnya. Sehingga ada sebagian orang yang kalau nggak baca as-sajadah harus baca surah lain yang ada sujud tilawahnya. Ya nggak juga ya. Jadi ini menurut para ulama ini adalah salah faham ya. Jadi yang dimaksud secara spesifik oleh Abi Hurairah ya, beliau melihat Rasulullah SAW itu membaca surah As-Sajadah kira-kira gitu di rakaat pertama. Maka ini pemahaman yang kurang tepat ya, yang mengatakan yang menganggap bahwasanya tidak sah kalau misalkan tidak baca eh, ayat sajadah ya atau ayat sajadah ya atau ayat sujud tilawah kira-kira begitu. Kemudian dan juga ini perlu difahami bahwasanya ya sunnahnya itu membaca surah As-Sajadah gitu ya. Surah As-Sajadah ya, bukan surah yang lain. Tapi kalau memang nggak bisa ya nggak ada masalah. Ya. Jadi jangan sampai menganggap bahwasanya eh, harus sunnahnya itu adalah membaca ayat sujud tilawah. Nah itu ini apa namanya? Ini yang menurut para ulama kurang tepat. Ya, gini. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak salatu ala nabi, yang memperbanyak salawat ya. Jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, salawat itu banyak ya ininya, banyak apa namanya kalimatnya ya. Sebenarnya sih hampir mirip, cuma ada yang pendek, ada yang menengah gitu ya, ada yang panjang ya. Salawat Ibrahimiyah misalkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di redaksi hadis yang lain fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian misalkan ada juga sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad ya. Jadi redaksi salawat itu kira-kira ya itu ya hampir mirip seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat ya salawat-salawat yang apa namanya yang sekarang banyak itu ya. Jadi variasi solawat gitu ya. Jadi disebut dengan solawatan. Nah itu sebenarnya hanya pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu bukan sebagai solawat yang memang redaksinya diriwayatkan. Misalkan solawat timbil kulub misalnya. Allahumma salli gimana sih nadanya lupa. Tibbil qulubi wa dawaiha. Ntar saya lihat teksnya. Ya. Tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Nah, ini misalkan ya, Tibbil Qulub. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim atau wa baraka wa sallam. Nah, itu sudah cukup ya. Adapun kalimat-kalimat di tengah-tengahnya itu kan hanya pujian ya. Pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para ulama mengatakan boleh, tidak masalah. Tidak masalah, bahkan para ulama mengatakan bagus kita memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama pujian itu jamaah sekalian tidak melewati batas-batasan apa namanya yang berhak ya, pujian-pujian yang berhak diterima oleh Rasulullah SAW. Jadi ada gap ya antara apa namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Nabi dan Rasul, sebagai Nabi dan Rasul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada gap di situ. Ada pembatas ya. Apabila pujian itu sudah masuk pada kategori pujian ketuhanan, ya, sifat-sifat ketuhanan, maka ini yang bisa
eh, eh, apa namanya yang diharamkan oleh para ulama itu nggak boleh ya. Apabila kita memuji Rasulullah SAW melewati batasan itu. Jadi ada batasnya ya. Selama dia masih masuk pada kewajaran maka itu tidak mengapa. Tapi kalau kelewatan, nah ini tidak benar ya, bahkan masuk pada kategori berdosa karena memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati batas kewajaran sebagai seorang nabi dan rasul dan sebagai manusia yang menjadi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira seperti itu. Nah, kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Silakan ya. Mau yang pendek, mau yang panjang, silakan. Rasulullah SAW pernah bersabda, bakhilun bakhil bakhil ya. Tiba-tiba beliau kalau mungkin bahasa kita itu tiba-tiba beliau ngomong gitu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngomong bakhilun bakhilun bakhil. Sungguh pelit, sungguh pelit, sungguh pelit kata Rasulullah SAW. Para sahabat bingung kemudian nanya, siapa ya Rasulullah yang pelit? Kok Anda sampai mengulangnya 3 kali ya? Jadi kalau Rasulullah SAW sampai mengulang berkali-kali itu berarti memang harus benar-benar kita perhatikan ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Alladzi dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya", yaitu orang-orang yang mendengar nama saya disebut dan dia tidak bersolawat kepadaku, tidak mengucapkan solawat untukku, kira-kira seperti itu. Maka jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat di hari Jumat. Kemudian selanjutnya adalah istahabbu qira'atu surat al-kahf wa yustahabbu qira'ata suratil kahfi. Ya. Selanjutnya adalah kita disunahkan membaca surat al-kahf. Ini juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang tentang surat al-kahfi ini ya, apa namanya, banyak ya, dan sudah masuk pada kategori hadis sahih ya, hasan juga banyak hadis hasan ya, jadi derajat di bawah sahih itu ada sahih, jadi derajat sahih, hasan li ghairihi hasan, kemudian dhaif ya, dan ke bawah ya. Nah, hadis-hadis yang tentang suratul kahfi itu jelas ya, para ulama sepakat bahwasanya hadisnya sahih ya. Kemudian yang berkaitan dengan Yasin ya, ini yang menjadi apa namanya perdebatan ya di apa namanya di kalangan umat ya, tentang bagaimana hukumnya membaca surah Yasin. Nah, memang eh, mayoritas para ulama, bahkan menurut saya hampir semua deh, saya sudah sempat mencoba membaca apa namanya beberapa tulisan ya tentang tentang buku-buku tentang hadis yang berkaitan dengan membaca surah Yasin di hari Jumat. Itu nggak ada hadis yang masuk sampai derajat sahih ya. Eh, Rata-rata itu mengkoti putus ya, dhaif semua ya. Rata-rata dhaif kira-kira gitu. Akan tetapi ya memang para ulama juga eh, ya mayoritas sih sepakat bahwasanya eh, boleh ya, boleh dalam masalah fadhail a'mal, yaitu untuk menggugah semangat kita dalam beramal, itu boleh menggunakan hadis dhaif, boleh diamalkan kira-kira gitu, asalkan dia belum masuk pada kategori maudhu ya, atau palsu ya, kira-kira seperti itu. Misalkan diantaranya dari ini hadis Abi Daud ya, man qara'a surat Yasin was saffati lailatal jum'ati a'tahu Allah su'alahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin dan surah As-Saffat di malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya, kira-kira seperti itu. Nah, ini memang hadisnya terputus ya. Jadi tidak sampai kepada Rasulullah SAW munqati ya. Ya, meskipun demikian ya boleh ya untuk dalam masalah fadhail amal ya, untuk dalam masalah untuk menyemangati kita dalam beribadah, menggugah semangat kita untuk beribadah, itu boleh selama hadisnya tidak masuk pada kategori palsu. Misalkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan ya, dan merupakan ketetapan bahwa hadis dhaif, mursal, munqati, kemudian mu'addal dan mauquf dapat dipakai untuk keutamaan amal menurut kesepakatan para ulama. Nah, ini boleh ya. Jadi ulama-ulama besar itu membolehkan kita mengamalkan ibadah ya yang berdasarkan pada hadis dhaif ya, selama dia tidak masuk apa namanya, tidak masuk pada kategori amal-amal yang hukumnya wajib, kemudian tentang masalah halal dan haram, kemudian tentang masalah akidah ya.
Kalau masalah semangat beramal itu boleh ya, boleh. Kira-kira seperti itu. Ya, hadis yang berkaitan dengan apa namanya dengan eh, surah Kahfi banyak ya. Di antaranya tadi sudah kita baca belum? Oh sudah ya. Man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahf pada hari Jumat, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Allah Subhanahu wa taala akan menerangi dia dari Jumat sampai ke Jumat selanjutnya, kira-kira gitu. Nah, ini jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini spesifik, hadis ini derajatnya sahih ya. Hadis sahih. Kemudian misalkan ya banyak ya hadis-hadis lain, cukup satu karena hadisnya banyak dan sahih, kira-kira gitu. Sehingga jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ditanya mana yang lebih afdal membaca surah Yasin atau surah Al-Kahfi, ya jelas dong surah Al-Kahfi. Kenapa? Karena dalilnya sahih, kira-kira gitu. Wah, istilahnya ya mana mungkin ya kita lebih mengedepankan hadis dhaif daripada hadis yang sahih, ini kan gak masuk akal. Sehingga hadis sahih jauh lebih kita utamakan daripada hadis dhaif. Lalu kemudian apakah orang-orang yang membaca surah Yasin pada malam Jumat itu misalkan berdosa? Ya enggak juga gitu ya. Karena standarnya ada gitu, dalilnya ada. Hanya saja jangan sampai lebih mengatakan bahwasanya surah Yasin lebih utama dibaca di hari Jumat daripada surah Al-Kahfi. Nah, ini salah kaprah. Kenapa? Karena dalilnya jelas, ya, derajat hadisnya juga jelas gitu ya. Bahkan para para apa saudara-saudari kita yang mengerjakan apa namanya membaca surah Yasin pada malam Jumat pun eh, apa namanya para kiai, para ustadz ya sepakat juga gitu. Bahwasanya itu hadisnya itu tidak lebih kuat daripada hadis tentang membaca surat Al-Kahfi. Kira-kira seperti itu. Maka kalau ditanya ya lebih utama membaca surat Al-Kahfi ya karena dalilnya jelas dan sahih. Kira-kira gitu. Jadi jangan sampai kita apa namanya kebalik gitu ya. Jadi menganggap surah Yasin lebih utama dibaca daripada surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Nah, yang bermasalah itu orang yang nggak baca Quran gitu. Kira-kira gitu ya. Ya, kalau misalkan nggak sempat ya nggak ada masalah. Ya, namanya juga sunnah. Sunnah itu kan jangan sampai kita membuatnya menjadi wajib ya. Nah, ini repot juga ya kalau sampai kita menjadikannya sebagai sebuah kewajiban. Ya, karena kalau kita mengangkatnya menjadi sebuah kewajiban, ini sudah masuk pada kategori tasyri', yaitu menetapkan hukum wajib dan tidak. Kalau sudah menetapkan hukum wajib, nah ini repot. Artinya orang yang tidak melaksanakannya berdosa. Nah, ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Ini bisa jadi masuk pada kategori orang-orang yang apa namanya bisa jadi masuk pada kategori orang-orang yang menghalalkan, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nah ini repot ya, dosa besar kira-kira seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnahnya adalah al-iktsaru minad du'a raja'an muwafiqatan sa'at al-ijabah. Nah, tadi kita sudah baca hadisnya bahwasanya kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ya. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat karena hadis Rasulullah tadi mengatakan bahwasanya di hari Jumat itu ada waktu yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Adapun waktu itu memang ada ini ya, ada banyak hadis ya yang membahas tentang waktu spesifik, yaitu waktu itu tuh kapan sih kira-kira. Nah, ada Jumat ya. Kenapa Pak? Mulai malam Jumat atau Jumat pagi? Jadi kan hari Jumat itu kan dimulai dari Kamis Maghrib ya. Jadi hari dalam kalender Islam itu dimulai dari Maghrib ya. Maka ketika disebut Yaumul Jum'ah, maka itu sudah masuk include ya malam dan siangnya. Tapi kalau dibilang Lailatul Jum'ah, malam Jumat, berarti malamnya spesifik. Tapi kalau disebut Naharil Jum'ah, siangnya Jumat, maka itu spesifik siangnya Jumat. Tapi kalau disebut Yaumul Jum'ah, hari Jumat, itu sudah include malam dan siang. Maka yang baca apa namanya doa malam, doa siang masuk pada kategori. Hanya saja ada beberapa hadis yang secara spesifik menyebutkan waktu. Tapi maksudnya waktunya ada beberapa gitu. Jadi bukan cuma satu. Jadi ada beberapa hadis yang menyebutkan waktu yang mustajab yang dimaksud Rasulullah itu adalah setelah asar.
Ada juga di redaksi hadis yang mengatakan antara ketika imam naik mimbar sampai selesai apa namanya selesai sholat, selesai khutbah, selesai sholat. Makanya eh, sebagian kaum muslimin ada yang berdoa di antara dua khutbah gitu ya. Karena apa? Berdasarkan hadis yang satu itu. Hadis yang mengatakan bahwasanya waktu ijabah itu antara khutbatain, antara dua khutbah itu, apa namanya selama antara imam naik mimbar sampai imam selesai khutbah atau selesai sholat. Gitu. Jadi apa namanya hadisnya nggak cuma satu ya yang menyebutkan ya. Kira-kira seperti itu. Jadi riwayatnya ada banyak, ada berbeda ya. Spesifik waktunya itu beda-beda. Ya. Meskipun ya para ulama ada yang mengatakan yang paling roji, yang paling kuat adalah setelah asar, kira-kira gitu. Karena memang hadisnya juga lebih banyak yang mengatakan setelah asar. Ya. Misalkan diantaranya dari hadis Jabir, ya Rasulullah SAW bersabda, Yaumul Jum'ati ithnata asyrata. La yujadu muslimun yas'alullah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla faltamisu akhir sa'atin ba'dal asr. Rasulullah mengatakan pada hari Jumat itu ada 12 jam. Ya, maksudnya sirkulasi waktunya ya. La yujadu muslim ya, la yujadu muslim la yujadu muslimun yas'alullah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Tidaklah seorang muslim itu meminta memohon kepada Allah SWT akan sesuatu yang dia inginkan melainkan Allah SWT akan mengabulkannya. Faltabisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Maka kata Rasulullah SAW, kalian istilahnya itu berburulah. Kemudian pokoknya kejar waktu spesifik itu kata Rasulullah akhir sa'atin ba'dal asr. Di penghujung waktu setelah asar. Jadi ini Rasulullah mengucapkannya secara spesifik dan hadisnya sahih. Ya. Kemudian juga misalkan dari hadis Anas bin Malik ya dari riwayat Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iltamisu as-sa'ata allati turja fi yaumil jum'ah ba'da al-asri ila ghaibubati syams." Kata Rasulullah, perhatikanlah, kejarlah waktu allati turja fi yaumil jum'ah yang mana pada hari Jumat waktu itu sangat diharapkan ba'dal asri setelah asar jadi waktunya itu antara setelah asar ila ghaibubah. Ghaibubah ini artinya eh, sebelum terbenamnya matahari sedikit. Jadi ghaibubah ini disebut dengan syiratut tasghir ya. Seperti misalkan ada sesuatu yang besar, ada kecilnya. Contoh misalkan buku itu kitabun, kutaib, kecilnya itu tasghirnya kutaib namanya. Nah, kutaib itu artinya buku kecil. Jadi buku besarnya namanya kitab, kutaib. Nah, sama ini. Ghuyub itu tenggelam matahari, ghaibubah sebelum tenggelam matahari dikit. Sama misalkan qalil itu sedikit, artinya qalil sedikit. Sementara ada tasghirnya namanya qailulah. Ya. Jadi sedikitnya sedikit, kira-kira gitu. Nah, ini ghaibubah itu artinya jadi sedikit space waktu gitu ya sebelum terbenamnya. Jadi setelah asar sampai sebelum terbenamnya matahari sedikit, kira-kira gitu. Ini hadisnya Hasan ya, Hasan li ghairihi. Kemudian Hasan ya, bukan Hasan li ghairihi, Hasan ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa sunnah ya. Kemudian juga ya apa namanya kita masuk pada pembahasan spesifik di sholat Jumatnya ya. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama ya. Kalau sholat Jumat semua sepakat ya bahwasanya hukumnya adalah fardu ain ya bagi seorang muslim laki-laki ya fardu ain. Hukumnya fardu ain ya, wajib a'yan adalah a'yan pada person ya perorangan kira-kira gitu. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam masalah sholat Jumat. Yang pertama adalah kita disunahkan ya meskipun Imam Ibnu Hazm itu mengatakan bahwasanya mandi Jumat itu hukumnya wajib. Ya, tapi ini beliau sendirian gitu ya. Sedikit sedikit apa namanya para ulama yang mengatakan hukumnya wajib.
Semua sepakat bahwasanya hukumnya sunnah. Jadi mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Nah, mandi Jumat itu bukan hanya sekedar mandi biasa, akan tetapi dia persis seperti mandi apa namanya junub ya, seperti mandi suci, seperti mandi wajib. Nah, adapun prosesi mandi wajib, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ya. Aisyah atau Fatimah saya lupa. Aisyah atau Khadijah saya lupa ya. Aisyah kalau nggak salah. Eh, iya Aisyah. Ada dua, Aisyah sama satu lagi istri Rasulullah SAW, saya lupa namanya. Nah, ini spesifik disebutkan ya oleh beliau bahwasanya prosesi prosesi mandinya Nabi itu yang pertama yaitu membaca niat, kemudian setelah itu membaca Bismillah. Jadi baca Bismillahnya sebelum masuk tempat mandi ya. Kemudian mencuci tangan pakai sabun. Kemudian setelah itu mencuci kemaluan. Kemudian setelah mencuci kemaluan, kemudian melakukan wudhu, wudhu seperti wudhu untuk sholat, ya sempurna dari sunnah cuci tangannya berkumur, istinsyak, istinsar semua ya, sampai cuci kaki. Kemudian setelah itu kita disunahkan untuk menyela-nyela rambut, ya jadi apa membasahi rambutnya sampai sampai apa namanya kulit itu kesentuh air, tapi bukan disiram ya. Jadi kayak di sela-sela nyela-nyela rambut gitu ya. Bagi yang punya rambut. Itu poin pentingnya. Yang punya rambut. Yang nggak punya rambut, itu gimana ya tetap aja ya. Jadi digitu-gituin juga gitu ya. Jadi dipijat-pijat, dimassage ya. Karena kan apa namanya sunnah itu apa namanya pasti ada efek positifnya. Di antaranya misalkan untuk mungkin ya kalau kepala dipijat itu kan melancarkan peredaran darah dan lain sebagainya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi harus dipijat. Kemudian selanjutnya apa ini ya menyiram apa namanya bahu ya bahu sebelah kanan ya menyiram bahu sebelah kanan, kemudian setelah itu bahu sebelah kiri, kemudian baru seluruh tubuh ya, kira-kira seperti itu. Nah, juga harus diperhatikan jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian pusar yaitu Rasulullah SAW secara spesifik menyebutkan ya agar kita memperhatikan bagian pusar itu jangan sampai tidak kena air. Nah, kemudian di apa namanya di dalam sunnah dalam mandi ini juga kita diharuskan untuk tadlik ya. Jadi tadlik itu gosok. Jadi badan itu harus digosok, bukan hanya sekedar disiram air pakai shower habis itu selesai enggak. Tapi harus digosok. Nah, ini juga yang apa namanya yang perlu kita perhatikan bersama. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu saat itulah kita pakai sabun, pakai sampo. Mungkin kalau Satrahman pakai luluran gitu ya. Lulurannya saat itu Satrahman ya kalau mau luluran. Iya, siap, siap. Kemudian selanjutnya cuci kaki. Setelah cuci kaki, kemudian ya baca doa ya, doa selesai mandi wajib itu sama persis dengan doa setelah wudhu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah waj'alni minat tawabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ya. Bacanya di luar ya, jangan dalam toilet. Jangan dalam toilet. Jangan dalam kamar mandi itu ya. Apalagi yang ada klosetnya, kira-kira gitu. Karena kita dilarang. Itu al-ghuslu di salatil Jum'ah ya. Kemudian para ulama mengatakan juga jadi mandi sholat Jumat itu yang paling afdol itu dilakukan semakin apa namanya mendekati ya. Jadi maksudnya mungkin 15 menit setengah jam sebelum 1 jam sebelum berangkat Jumatan gitu ya. Itu lebih afdol, semakin dekat semakin afdol. Kira-kira gitu. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan eh, apa namanya apabila seseorang misalkan junub ya junub di waktu Jumat di hari Jumat misalkan di paginya malamnya kemudian paginya mandi wajib mandi junub maka sudah cukup ya tidak harus mengulang 2 kali gitu ya cukup sekali. Yang sempurna itu ya, yang sempurna. Sempurna double lah ya. Kemudian apa namanya penting juga kita perhatikan ya ini menurut saya yang paling penting ya yaitu berkaitan dengan sikap makmum ketika apa namanya khatib naik mimbar ya ketika sedang
ketika khotib sedang berkhutbah. Nah, ini menurut saya banyak ya kita lihat, nggak cuma saya, pasti ustadz-ustadz bapak-bapak juga melihat ya, bahwasanya banyak orang-orang yang ketika khotib naik mimbar itu masih main HP, kemudian ada juga yang ya mohon maaf main game gitu ya, ada juga yang update status, ada juga yang baca berita, bahkan ya mungkin anak muda ya, main game sama ini apa nonton YouTube itu highlight apa gitu. Nah ini kan nggak betul ya. Jadi apa namanya, larangannya jelas ya. Larangannya jelas bahwasanya kita dilarang melakukan hal-hal yang lago ya. Lago itu apa? Sia-sia, kira-kira gitu. Nah ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Di sini ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ada salah satu sahabat yang berzikir dengan kerikil ya. Berzikir dengan kerikilnya itu ditegur ya nggak boleh gitu. Kemudian saya yakin nih bapak-bapak mungkin pernah dengar juga apa namanya hadis yang mengatakan kalau apabila khatib sudah naik mimbar terus kita ngomong ansit, diem gitu ya ke orang lain, maka kita juga sudah lago kira-kira gitu ya, sudah melakukan perbuatan yang tidak berguna ya, yang kemudian memberikan efek pada bukan batal ya, bukan batal Jumatnya, tapi nggak ada pahalanya kira-kira gitu. Jadi udah sia-sia ya. Kira-kira seperti itu. Maka ini apa namanya perlu kita perhatikan bersama. Kemudian mungkin juga masuk pada kategori itu tidur kali ya, tidur atau ngantuk gitu ya. Bahkan di spesifik hadis itu Rasulullah mengatakan apabila seorang di antara kalian ketika sholat Jumat, ya saya lupa redaksi hadisnya, ngantuk itu kita disunahkan untuk ini apa pindah ya, geser gitu dari tempat duduknya, itu geser. Nah itu boleh ya, itu untuk menghilangkan ngantuknya. Kira-kira seperti itu. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi ya sunnahnya. Kemudian ini apa khotib itu hendaklah memendekkan khutbahnya dan memanjangkan sholatnya. Kira-kira seperti itu. Eh, Apalagi ya yang perlu kita bahas terkait ini. Oh ada satu lagi misalkan tentang masalah sholat sunnah ya. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah ini penting ya. Dan bahkan Rasulullah SAW itu ada beberapa sahabat yang ada salah satu hadis yang secara spesifik ya menjelaskan tentang ini. Ada salah satu sahabat datang masuk ke masjid duduk gitu. Rasulullah tanya, kamu udah sholat tahiyatul masjid belum? Udah sholat 2 rakaat? Belum. Kum, bangun gitu ya. Bangun, laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian di ini berdasarkan hadis ini juga khatib itu diperbolehkan ngomong secara langsung dengan jamaah gitu ya. Nah, ini ada beberapa hadis yang meriwayatkan ini ya, bolehnya apa namanya seseorang itu khatib itu memerintahkan jamaah ya. Jadi ketika lagi khutbah ngomong gitu, habis itu apa apa namanya menyampaikan khutbahnya, kemudian ngomong secara direct gitu ya kepada person atau seseorang dari jamaah, itu boleh ya, diperbolehkan. Bahkan apa namanya para sahabat kan ngerespon juga gitu. Jadi kalau dia ngomong respon gitu boleh juga. Kira-kira seperti itu. Kemudian masalah sholat sunnah qobliyah ya. Masalah sholat sunnah qobliyah Jumat. Ini memang saya sudah pernah, ya Allah walam ya, mungkin saya belum ketemu. Saya sudah baca beberapa buku tentang fikih perbandingan mazhab. Itu saya tidak menemukan ada dalil yang mengatakan secara spesifik ada sholat sunnah qobliyah Jumat. Ya. Secara spesifik tidak ada. Tapi kalau sholat qobliyah Jumat yang berkaitan tentang apa namanya sholat qobliyah, sholat sunnah sebelum Jumat, tapi sebelum naik mimbar, sebelum khatib naik mimbar, jadi sebelum azan itu, nah itu ada hadisnya. Hanya saja para ulama sepakat bahwasanya itu adalah sholat sunnah mutlak untuk menunggu waktu. Jadi bukan sholat sunnah qobliyah Jumat ya. Jadi beda ya antara Jumat dengan zuhur. Kalau zuhur itu kan jelas ya, ada qobliyahnya 2 rakaat, 2 rakaat atau 4 rakaat gitu ya. Tapi kalau qobliyah Jumat, nah ini tidak ada secara spesifik ya. Dan bahkan saya baca hadisnya siapa tadi ya, bahwasanya beliau melihat Rasulullah SAW sholat itu 2 rakaat
setelah Jumat. Ya, dua tahiyatul masjid, dua rakaat Jumat, kemudian ba'diyah Jumat, ya, qabliyah zuhur, kemudian ba'diyah zuhur, kira-kira gitu. Nah, ini juga perlu kita pahami bersama. Jadi, kalau ada sholat sunnah yang dilakukan itu maka dianggap sebagai sholat sunnah mutlak, ya. Tapi Allah alam, kalau misalkan karena kalau saya nggak menemukan hadisnya, bukan belum tentu nggak ada gitu ya. Memang saya nggak nemu aja gitu. Belum tentu nggak ada. Siapa tahu teman-teman ada yang pernah baca, ya mungkin Kalau yang terpelajar. hadis itu Ustaz, yang Hah? waktu datang sholat Jumat terus ada yang langsung duduk, tapi dia belum sholat sunnah dulu, disuruh sholat dulu. Ada hadisnya Itu Ustaz? Ada nggak? Ya, itu hadisnya, itu para ulama sepakat sholat tahiyatul masjid, Pak. Tahiyatul masjid ya. Oh. Iya, bukan sholat sunnah qobliyah. Itu tahiyatul masjid. Jadi Nah, niatnya tahiyatul masjid ya itu ya. ya, yang kita bahaskan sholat sunnah qobliyah. Kalau tahiyatul masjid, semua sepakat, ada dalilnya, jelas secara spesifiknya. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع. Ini berarti ada seorang khotib di Alor yang marahin jamaah sedang tidur itu nggak batal. Ini kan antum. Sambil teriak, khotib itu bilang, woi, saya sedang khutbah, kamu tidur. Boleh. Boleh, Ustaz. Boleh ya? Boleh ya, boleh ya. Pas di depan mimbar lagi. Betul, diperbolehkan ya, mengingatkan jamaah langsung ya. Khatib mengingatkan jamaah langsung itu boleh ya. Para ulama sepakat karena hadis Rasulullah SAW nggak cuma satu yang membahas tentang itu. Jadi Rasulullah langsung nyuruh ya, langsung ngomong spesifiknya ke orangnya, kira-kira itu. Mungkin ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Oh ya, satu lagi masalah jual beli ya, jual beli dalam Jumat ketika khatib naik mimbar itu udah nggak boleh ya, tidak boleh. Kemudian ada juga hadis yang berkaitan dengan ada larangan khusus untuk membuat halakoh sebelum sholat Jumat, gitu, karena space-nya terlalu dekat dengan Jumat. Nah itu saya lupa tadi hadisnya di mana ya, udah kelewat jauh kayaknya. Nah itu hadisnya sahih, bahwasanya kita dilarang untuk kumpul-kumpul ya sebelum sholat Jumat pas, jadi ngobrol-ngobrol gitu nggak boleh. Jadi memang harus persiapan, jadi dipakai waktunya untuk hal-hal yang baik, kira-kira seperti itu. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Selanjutnya mungkin apa ini Pak Adi? Kita tutup untuk yang tadi, yang kumpul-kumpul tadi, kalau yang model Hanafi yang di sini kan ada khutbah sebelum sholat Jumat itu. Itu nggak termasuk di dalamnya. Nah, Allahu alam itu ya, apakah itu termasuk? Soalnya di hadisnya itu disebut halakoh ya. Jadi halakoh itu, tapi kalau spesifik halakoh itu arti secara bahasa dia buat ini ya, bunderan gitu ya. Coba kalau secara syar'i ya bahkan dibilang mengadakan pengajian gitu. Jadi pengajakan pengajian sebelum itu ya, sebelum dibilang dars malah ya. Para ulama itu bilang dars itu nggak boleh ya. Nah, Allahu alam bisawab ya, itu hadisnya spesifik yang mengatakan tidak boleh ada halakoh sebelum sholat Jumat ya. Nah ini Allahu alam mungkin ada yang punya pandangan lain. Saya juga belum sempat baca secara detail ya terkait perbedaan pendapat masalah para ulama tentang masalah ini. Kira-kira seperti itu Pak Adi. Ya. Mungkin kita tutup ya untuk jamaah Facebook ya. Teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini penting kita pahami bersama bahwasanya sunnah Rasulullah SAW itu sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali. Nah, kalau kita mau bicara tentang memperingati Maulid Nabi misalkan, ya yang kita bahas adalah tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mengingat kembali ajaran-ajaran Rasulullah SAW dan berpegang teguh dah ajaran-ajaran Rasulullah SAW tersebut. Maka teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita menjadi orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengannya kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum ditutup yang di streaming, kalau yang laki-laki di Jumat ini kan ada Jumatan. Nah untuk yang akhwat wanita
Sholat zuhur. Apa? Sholat zuhur, Pak. Tetap dia nggak ada tambahan amal-amal lain yang Apa itu? disunahkan. Ya, maksudnya ada nggak? Oh, apakah ada sunnah bagi Iya, perempuan seperti sunnah Jumat gitu maksudnya? ya, di sunnah di hari Jumat ini untuk yang wanita, yang kalau kita kan ada spesifik nanti sholat Jumatnya. Kalau yang wanita ada spesifik yang lain nggak? Ya nggak ada sholat zuhur ya hukum sholat zuhur. Qabliyah zuhur, Jadi ba'diyah selain zuhur. Jumat aja ya. Ya, kalau Yang seperti jadi membaca suratul kahfi, memperbanyak sholawat itu kan umum. Tidak ya, mesti tidak hanya untuk laki-laki. Baca suratul kahfi, memperbanyak sholawat, kemudian termasuk juga doa misalkan ya, berdoa. Kalau misalkan sholat Jumat itu difardukan, nah ini juga salah satu salah satu landasan para ulama yang mengatakan bahwasanya pendapat yang mengatakan bahwasanya doa yang dimaksud oleh Rasulullah yang tidak akan ditolak itu adalah dimaksud waktu asar. Kenapa? Karena kalau seandainya doa yang dimaksud itu adalah untuk orang-orang yang hadir di kala sholat Jumat, nah itu perempuan gimana kira-kira gitu. Sehingga dan memang juga hadis yang mengatakan waktu asar ke sebelum terbenam matahari itu nggak cuma satu kira-kira gitu. Sehingga mengatakan yang paling roji adalah setelah asar. Kira-kira gitu, Pak. Adapun secara spesifik untuk perempuan ya nggak ada khusus gitu ya. Karena hukumnya masuk hukum sholat zuhur. Kira-kira seperti itu. baik. Allah Makasih. alam. Mudah-mudahan untuk yang di streaming informasi ini sudah cukup lengkap sehingga bisa dapat diimplementasikan dalam lebih lanjut ya. Dan kami akan lanjutkan diskusi melalui Zoom oleh Bapak-Bapak. Terima kasih yang sudah menyimak di streaming Facebook Kebetulan Pak Hongkong. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bermanfaat, menambah wawasan, juga bisa menambah motivasi untuk melaksanakannya sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.